Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Davin Andrian, mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2020, minat Manajemen Hutan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil review jurnal yang kedua mengenai pemangsaan propagule mangrove Rhizopura sp sebagai bukti teori dominance predation. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai profil jurnal yang akan saya review pada kesempatan kali ini, yakni judul jurnalnya sendiri adalah Pemangsaan Propagule Mangrove Rhizopura sp sebagai bukti teori dominance predation. Nama jurnal ini sendiri yakni Indonesian Journal of Marine Sciences. Kemudian jurnal ini terbit pada volume ke-19, nomor 2, yang terletak pada halaman 105 hingga 112. Publikasi jurnal ini dilakukan pada tahun 2014 yang ditulis oleh Rudi Pribadi, Ahmad Muhajir, Widyaningsih, dan juga Retno Hartati. Nah, pada struktur jurnal yang akan saya review meliputi pendahuluan, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, masuk pada bagian pendahuluan dari jurnal yang saya review. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai hubungan antara komposisi spesies dengan pasang surut dan jenis tanah. Nah, dijelaskan bahwa hubungan antara komposisi spesies dan dengan pasang surut dan jenis tanah itu adalah penting. Dengan tingkat pasang surut akan menentukan substrat yang mengendap dan memungkinkan beberapa spesies mangrove untuk tumbuh dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Nah, propagule mangrove itu biasa disebut sebagai buah mangrove, yakni yang sudah lepas dari pohon induknya yang kemudian jatuh ke lantai hutan. Nah, propagule mangrove sendiri mempunyai peran penting dalam proses regenerasi mangrove yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan mangrove. Propagule juga memiliki kriteria yang berbeda-beda untuk tiap spesiesnya. Untuk spesies Rhizopora, asalkan bagian hipokotilnya itu masih tertanam di dalam lantai hutan dan bagian plumula tidak rusak, maka propagulnya masih dapat tumbuh. Nah, selain itu pemangsaan propagule itu juga dapat terjadi pada saat penyebaran atau ketika berada pada pohon induk, di mana memiliki fauna predator seperti serangga, kemudian ngengat, kemudian kumbang, pelubang. Selain itu, pemangsaan propagule itu juga dapat berlanjut pada saat setelah penyebaran, yakni ketika mangrove berada di lantai hutan. Nah, kedua pemangsaan tersebut itu memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pertumbuhan propagule. Nah, pada bagian tujuan penelitian dari jurnal ini menjelaskan atau memiliki tujuan yakni untuk mengetahui tingkat pemangsaan propagule baik sebelum penyebaran maupun pasca penyebaran yang dikaitkan dengan teori hubungan antara pemangsaan propagule dan dominansi spesies meliputi jenis mangrove Rhizopora mucronata, Rhizopora stylosa, dan Rhizopora apiculata. Pada bagian metode penelitian dalam jurnal ini dijelaskan penelitian pendahuluan itu dilakukan dengan metode observasi lapangan, yakni untuk mencari area hutan mangrove yang didominasi oleh Rhizopora mucronata, stylosa, dan juga apiculata. Nah, penentuan struktur dan komposisi dari vegetasi mangrove itu dilakukan menggunakan metode pengukuran dengan plot pengamatan berukuran 10 kali 10 meter. Nah, dalam memperkuat hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan penentuan struktur dan komposisi seperti berikut, yang nantinya bakal dicatat jenis, kemudian jumlah, serta diameter dari setiap tegakan pohon dengan kriteria diameter batang lebih dari 4 cm. Nah, dalam mengidentifikasi spesies mangrove itu sendiri menggunakan 3 plot untuk setiap stasiunnya.
karena pada setiap stasiun didominasi oleh spesies tertentu yang nantinya digunakan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan analisis data pada setiap stasiunnya. Stasiun yang didominasi spesies Rhizopora mucronata itu disebut stasiun SRM. Kemudian stasiun yang didominasi oleh Rhizopora apiculata itu disebut stasiun SRA. Dan stasiun yang didominasi oleh Rhizopora stylosa itu disebut sebagai stasiun SRS yang akan digunakan pada penelitian pasca penyebaran. Nah, pada metode penelitiannya sendiri, ini dibagi menjadi dua, yakni pra penyebaran dan juga pasca penyebaran. Yang pada pra penyebaran itu pengambilan data dilakukan pada saat pemangsaan sebelum penyebaran dilakukan dengan memilih 5 pohon induk untuk setiap spesies yang sedang berbuah bersamaan dengan memanen semua probagul yang masih tergantung pada pohon. Nah, semua probagul yang nantinya masih tergantung itu akan dipisahkan per pohon induknya. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap kondisi probagul. Semua probagul yang utuh dan rusak itu dicatat jumlahnya untuk mengetahui persentase pemangsaan dari tiap-tiap spesies. Nah, kemudian pada metode penelitian pasca penyebaran, pengambilan datanya itu dilakukan pada saat pemangsaan setelah penyebaran. Yakni dilakukan dengan menandai propagul yang sehat, kemudian utuh dan matang, lalu diikat dengan tali nilon sepanjang 50 cm, kemudian diletakkan di lantai hutan agar tidak hilang akibat arus pasang surut ujung tali nilon yang dikaitkan pada akar pohon mangrove. Nah, pada metode penelitian yang lainnya, yakni bagian analisis data dalam jurnal ini, data yang diperoleh pada penelitian pra penyebaran itu berupa data ukuran panjang dan juga jumlah propagul, baik propagul yang utuh, yang rusak atau yang dimangsa oleh predator. Kemudian dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui tingkat pemangsaan probagul berdasarkan ukuran, yakni besar, sedang, hingga kecil. Untuk pasca penyebaran sendiri, yakni dianalisis secara deskriptif juga dengan cara memplotkan data ke dalam bentuk grafik untuk mengetahui tingkat pemangsaan probagul dari 3 spesies, yakni Rhizopora mucronata, kemudian Stylosa, dan Apiculata di areal dengan dominasi spesies yang berbeda-beda. Nah, masuk pada hasil dan pembahasan dari dalam jurnal ini, yang pertama yaitu pada bagian pengaruh spesies, didapatkan hasil bahwa tingkat pemangsaan probagul pasca penyebaran terhadap Rhizopora apiculata, mucronata, dan Stylosa itu berbeda-beda di seluruh stasiun penelitian. Pemangsaan tertinggi terjadi pada Rhizopora apiculata, kemudian disusul Rhizopora stylosa, dan yang paling rendah adalah Rhizopora mucronata. Adanya perbedaan tingkat pemangsaan propagul mangrove berkaitan erat antara lain dengan perbedaan nutrisi yang dikandung propagulnya sendiri. Nah, kemudian komponen pertahanan yang dikandung propagul itu juga diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat pemangsaannya. Terdapat perbandingan yang menyatakan bahwa propagul Avicennia sp pada penelitian yang lain itu terbungkus oleh kulit tipis yang mudah rusak oleh predator dan mudah terkelupas jika telah terendam selama 1-2 hari di dalam air. Sedangkan propagul Rhizopora sp yang dilapisi oleh selaput lilin yang efektif menghalangi aksi pemangsaan predator. Nah, tingkat pemangsaan pada spesies Avicennia itu lebih tinggi daripada Rhizopora stylosa maupun Rhizopora mucronata yang diduga disebabkan oleh kualitas nutrisi propagul Avicennia itu yang lebih tinggi daripada Rhizopora stylosa maupun Rhizopora mucronata.
Di dalamnya terdapat kandungan atau komponen pertahanan probagul yang lebih rendah, yakni pada Avicennia daripada Rhizopora stylosa maupun Mucronata. Kemudian selain kualitas nutrisi dan komponen pertahanan yang dimiliki, terdapat asumsi bahwa ukuran probagul itu juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pemangsaannya. Hal ini bisa dilihat bahwa urutan probagul dari yang berukuran terkecil, yakni apiculata, kemudian sedang stylosa, dan yang terbesar yakni Rhizopora mucronata. Itu menunjukkan bahwa urutan tingkat pemangsaannya, yakni dari tertinggi sampai terendah. Kemudian masih pada hasil dan pembahasan dari jurnal ini di bagian pengaruh dominasi pohon, didapatkan hasil bahwa pengaruh dominasi pohon yakni adanya korelasi negatif antara tingkat pemangsaan dengan dominasi spesies terlihat pada spesies Rhizopora stylosa dan apiculata dan tidak terlihat pada spesies Rhizopora mucronata. Nah, hal ini juga berarti teori dominance predation yang dinyatakan Smith pada tahun 1987, yaitu tingkat pemangsaan propagul akan lebih rendah pada daerah yang didominasi oleh spesies tersebut dan sebaliknya, terbukti pada spesies Rhizopora stylosa dan apiculata, tetapi tidak terjadi pada Rhizopora mucronata. Nah, namun dalam penelitian yang lain, yakni McGuinness pada tahun 97, itu melaporkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara pemangsaan propagul dengan dominasi pohon. Hal itu diwajarkan karena menurut beliau teori ini bisa diterapkan di beberapa tempat dan tidak pada tempat lainnya adalah dengan mengetahui perbedaan predator yang ada di wilayah tersebut. Kemudian pada hasil dan pembahasan bagian pengaruh kepadatan propagul alami, diperoleh hasil penelitian yakni tidak ditemukan adanya konsistensi keterkaitan antara kepadatan propagul alami dengan tingkat pemangsaan. Hal ini diduga karena faktor perbedaan ketertarikan predator terhadap propagul alami tiap spesies itu berbeda-beda. Secara umum, Rhizopora apiculata itu merupakan spesies yang paling disukai oleh predator di wilayah SRS dan SRM atau pada wilayah Rhizopora stylosa dan juga Mucronata. Meskipun propagul alami di wilayah Rhizopora stylosa itu berlimpah dan tidak dijumpai satupun wilayah di Rhizopora mucronata. Nah, kemudian propagul Rhizopora mucronata itu paling sedikit dimangsa di wilayah SRS atau di wilayahnya Rhizopora stylosa. Karena predator di wilayah tersebut lebih menyukai propagul alami Rhizopora stylosa dan lebih disukai predator di wilayah SRA atau apiculata karena paling banyak dimangsa pada stasiun tersebut. Kemudian Rhizopora stylosa itu paling sedikit dimangsa di wilayah SRS yang propagul alami Rhizopora stylosanya itu berlimpah dan paling banyak dimangsa di wilayah sekitar SRA meskipun propagul alami di stasiun penelitian ini juga cukup banyak. Kemudian dalam jurnal ini disimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan juga hasil yang telah diperoleh, disimpulkan bahwa tingkat pemangsaan propagul sebelum penyebaran, yakni Rhizopora stylosa itu merupakan yang paling tinggi dengan rata-rata 61,06%, kemudian disusul Rhizopora apiculata dengan 58,18%, dan yang paling rendah adalah Rhizopora mucronata dengan presentase 11,88%. Kemudian setelah hari ke-18, disimpulkan bahwa tingkat pemangsaan propagul setelah penyebaran Rhizopora mucronata itu diperoleh yang paling tinggi dengan rata mencapai 95%. Kemudian disusul Rhizopora stylosa
dengan presentase 83,33%, dan yang paling rendah adalah Rhizopora apiculata dengan presentase 73,33%. Nah, pola hubungan negatif antara tingkat pemangsaan Probagul setelah penyebaran dengan dominasi spesies itu terbukti pada spesies Rhizopora stylosa dan Rhizopora apiculata, tetapi tidak terlihat pada Rhizopora mucronata. Saya juga memberikan beberapa critical review dari jurnal yang saya review kali ini. Saya menemukan beberapa kelebihan dalam jurnal ini, yakni yang pertama, dalam jurnal ini menggunakan beberapa literatur atau referensi yang cukup banyak dan juga linier dengan penelitian kaji, sehingga hasil yang diperoleh itu dapat dianggap representatif. Kemudian yang kedua, dalam jurnal ini juga dijelaskan secara rinci mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitiannya. Kemudian di jurnal ini juga mencantumkan beberapa parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta dalam jurnal ini terdapat kesesuaian antara tujuan penelitian yang diharapkan dengan kesimpulan itu dapat satu tujuan atau satu persepsi yang dipaparkan dalam penelitian. Namun juga saya menemukan beberapa kelemahan di dalam jurnal ini. Yang pertama, terdapat beberapa pengulangan frasa seperti pada saat menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian hasil data yang dijelaskan itu secara rinci, namun tidak disertai dengan visualisasi yang menarik, seperti penambahan diagram, kemudian gambar, atau tabel untuk menjelaskan data kuantitatifnya. Kemudian kelemahan lainnya yang saya temukan pada jurnal ini, yakni metode yang digunakan itu kurang dijelaskan secara rinci, hanya menunjukkan referensi sebagai acuan terhadap metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pada pelaksanaan penelitian yang ada pada jurnal ini juga tidak disebutkan secara spesifik, baik kapan dimulainya hingga kapan penelitian itu diselesaikan. Tetapi di dalam pembahasan juga sedikit menyinggung atau terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa proses penelitian itu dilakukan di suatu tempat, tetapi tidak disebutkan pada metode penelitian di awal. Kemudian kelemahan yang terakhir yang saya temukan pada jurnal ini, yakni terlalu banyak membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian lain, sehingga pembaca itu kesulitan dalam memahami penjelasan yang dipaparkan. Cukup sekian pemaparan hasil review jurnal yang kedua dari saya. Apabila dalam penyampaian hasil review masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan sedikitnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Davin Andrian pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.